Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar kembali kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada malam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dari rumahnya. Tidak lama setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Mereka kecewa karena mereka tidak menemukan Nabi Muhammad saat itu. Semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang larut malam, tanggal 27 Safar 622 Masehi atau tepatnya 17 Juni, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 unta yang telah aku persiapkan untuk berhijrah." Jalan yang ditempuh Rasulullah dan Abu Bakar adalah jalan yang tidak biasa dilewati manusia. Hal itu dilakukan supaya para pemuda kafir Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah. Namun akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan apa? Yakni dengan memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut Gua Sur. Mereka berkata, seandainya dia masuk gua ini, niscaya sayang laba-laba itu tidak akan lagi di mulutnya. Solih-solihah, untuk cerita selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Ilallahi namdi, ya hani'an liman sabaq. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah.
Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yathrib. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dipacu. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah, lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau.
Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Surakoh merahasiakan kejadian tersebut. Surakoh segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yathrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yathrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yathrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yathrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Nah, Soli dan Solihah, sudah paham ya video tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Solihah, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Tirukan Budiana ya. Bulan Muharram telah tiba, teringat kisah Nabi yang mulia. Atas perintah Allah yang Maha Esa, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ditemani sahabat utama, singgahlah mereka di dalam gua. Allah perintah merpati dan laba-laba melindungi pintu gua sang mulia. Hijrah Nabi tercatat dalam sejarah, menjadi tanda awal tahun Hijriah, menjadi tanda awal kebangkitan umat muslimin muslimat sedunia. Untuk itu kita harus meyakininya dan meneladani suri tauladannya. Hijrah Nabi utusan ilahi Rabbi, supaya kita mendapat syafaatnya, supaya kita mendapat syafaatnya. Soli dan Solihah, pertemuan kali ini
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.